Halo pencinta film kungfu dimanapun kalian berada. Saya yakin kalian semua selalu sehat dan diberkati. Kali ini saya punya rekomendasi film kungfu yang mungkin belum Anda tonton. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, silakan tonton hingga selesai. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya. Selamat menonton. Dikisahkan bahwa hubungan antara Jepang dan Cina tidaklah mulus. Jepang hendak menaklukkan Cina dengan cara apapun, termasuk mengalahkan semua master kungfunya. Oleh karena itu Jepang mengutus salah satu samurai terbaiknya untuk menentang semua pendekar Cina. Lebih parah lagi, di masa itu, di dalam kerajaan ada beberapa petinggi yang berkhianat. Mereka bermaksud menggulingkan kerajaan, dimulai dengan mengadu domba para master kungfu agar saling membunuh satu dengan yang lainnya. Film ini diawali dengan hadirnya seorang samurai Jepang bernama Miyamoto Konjiro. Ternyata ia ingin menantang seorang guru kungfu Cina. Merasa ditantang, duel pun terjadi. Ternyata keduanya sangat menguasai bela diri. Namun akhirnya samurai Miyamoto berhasil mengalahkannya walau hanya menebas rambut lawannya. Setelah memenangkan duel itu, ia pun langsung pergi tanpa berkata-kata. Kemenangan ini ternyata sudah dimuat di koran. Ia pun berpesan akan menantang semua para ahli kungfu di Cina. Jika dalam sebulan tidak ada yang menjawab tantangan itu, maka semua perguruan kungfu harus tunduk pada samurai Jepang. Berita ini pun menyebar luas. Kala itu, seseorang bernama Nong lagi membaca koran dan seorang pemuda lainnya yang bernama Huo Yuanjia sedang mendengarkannya. Sebenarnya Yuanjia ingin segera menerima tantangan itu, namun sahabatnya Nong menasehatinya agar tidak terburu-buru melakukannya karena Cina saat itu masih dalam kekacauan dan Jepang memiliki kekuatan militer. Suatu pagi, ayah Yuanjia bernama Huo Endi sedang berdoa di hadapan leluhurnya. Ia bermohon agar anak-anaknya yaitu Yuan Ying dan Yuanjia selalu diberkati. Apalagi hari ini, putri sulungnya akan menikah. Di acara perkawinan terlihat banyak tamu dan acaranya sangatlah meriah. Terlihat mempelai pria bernama Xiaoqi mempersilahkan tamu-tamu yang datang agar segera masuk. Namun, Yuanjia terlihat tidak berada di situ karena ia sedang membantu memasak di dapur. Tiba-tiba ada tamu yang tak diundang datang mengacau di pesta. Karena telah mengganggu, Xiaoqi pun meladeninya. Namun, pendekar asing itu dapat memukulnya. Melihat adanya kekacauan, Huendi datang dan bertanya mengapa orang itu membuat kekacauan di sana. Setelah membuka topinya, Huendi teringat bahwa orang itu adalah anak dari pendekar Zhao yang pernah ia kalahkan dahulu. Kedatangannya adalah untuk balas dendam. Saat ia menyerang Huendi dengan topinya, Yuanjia muncul dan berhasil menangkisnya. Duel antara perwakilan keluarga Huo dan Zhao pun terjadi. Melihat Yuanjia bukanlah tantangannya, maka secara licik ia menggunakan sepasang sumpit dan berhasil melukai perut Yuanjia. Namun Yuanjia dengan kungfunya dapat mengalahkannya. Saat mau melumpuhkannya, ayahnya segera melarangnya. Pemirsa, scene berpindah di mana sang ayah memarahi Yuanjia. Huendi baru sadar bahwa Yuanjia terlalu brutal menyerang musuhnya, kendati ia tidak pernah mengajarkannya kungfu. Saking marahnya, Yuanjia pun disuruh untuk merenungkan kesalahannya di depan altar leluhurnya dan tidak boleh meninggalkan rumah sampai ia benar-benar sadar. Namun Yuanjia berargumen bahwa itu dilakukannya karena terpaksa. Walau dilarang keluar oleh ayahnya, ia pun tetap memilih pergi merantau. Pemirsa, scene berpindah di kota Jinmen, tepatnya di sebuah dermaga. Di sana, para buruh sedang mengangkut barang yang isinya obat-obatan milik Tuan Nong. Nong adalah bisnismen kaya raya di bidang kesehatan. Saat para pekerja akan makan siang, terlihat sekelompok preman menghampiri Nong.
Oh, ternyata ketua preman itu mau minta uang keamanan alias pungutan liar. Nong pun menyuruh ajudannya bernama Liu Sheng untuk membayar. Sebenarnya, geng itu mau menyudutkan Nong, tetapi karena ada gadis cantik lewat di situ, maka perhatian mereka pun tertuju padanya. Ia bernama Nona Yu. Selain itu pula ia mau mengganggu seorang tabib yang datang bersama Nona Yu. Melihat tingkah preman yang mengganggu itu, tiba-tiba Yuan Xia datang membela Nona Yu. Dan pertarungan pun terjadi. Setelah menghajar dan mempermalukan mereka semua, seketika itu pula semua orang di sana memuji aksi heroik Yuan Jia. Pemirsa, rupanya Yuan Jia kabur dari rumah dan nongol di kota Jinmen ya. Scene pun berpindah di klinik Tuan Nong, yang mana tabib itu memberikan sebuah surat kepadanya. Ternyata surat itu dikirim sahabatnya bernama Fu Sheng yang kini sudah berada di Tianjin dan dia rela mati di sana demi memperjuangkan hak rakyat tertindas. Ternyata pejabat Cixi telah mengkhianati kaisar dan secara diam-diam ia memerintahkan seorang jenderal bernama Yuan untuk mempersiapkan anak buahnya untuk menyerang kota Tianjin. Maksud surat itu adalah mengajak Nong untuk membantunya menyuplai obat-obatan untuk membantu rakyat yang berada di medan perang. Selain itu, Fu Sheng mengajaknya untuk membantu kaisar untuk menyelamatkan rakyat dari bencana dan invasi ini. Caranya ialah mengumpulkan para patriot untuk mereformasi negara ini dari para pengkhianat. Setelah membaca, Nong pun mau membantunya. Pemirsa, scene berpindah di mana Nong mengundang Yuan Jia untuk makan malam di sebuah restoran. Di sana ia mengajak Yuan Jia untuk mendirikan sebuah perguruan kungfu dan melatih rakyat di kota Jinmen agar negara menjadi kuat. Ia juga berjanji akan memfasilitasi Yuan Jia dengan semua keperluannya jika ia ingin menyetujuinya. Awalnya, Yuan Jia masih ragu karena kungfu keluarga Huo tidak boleh diajarkan sembarangan ke orang lain. Namun karena terus diberi pemahaman tentang bela negara, maka Yuan Jia menurutinya, walau ia harus mengalahkan 7 perguruan di kota Jinmen sebagai salah satu syarat untuk mendirikan sebuah perguruan kungfu di kota itu. Oh ya pemirsa, pada saat Nong dan Yuan Jia makan malam, si tabib telah diserang dan dibunuh dengan kepala dipenggal. Sekembalinya di kliniknya, Nong dan seorang pengusaha kapal barang bernama Tuan Deming mendapati si tabib sudah dibunuh. Walau Tuan Deming takut karena sekarang nyawa mereka terancam, Nong tetap yakin dengan pendiriannya untuk membela negara. Pemirsa, scene berpindah di mana Yuan Jia mendatangi sebuah perguruan kungfu yang bernama Sheng Wu untuk menantang sang ketua perguruannya. Dan inilah yang terjadi. Setelah mengalahkannya, ia kembali melapor ke Nong dan ia pun senang mendengarkan kabar ini. Tiba-tiba ada sekelompok orang mendatangi mereka. Ternyata dia adalah Jenderal Yuan yang telah membunuh sang tabib. Di sana ia pura-pura mencari tabib karena tuannya lagi sakit katanya. Tetapi Nong mengatakan bahwa sang tabib telah kembali ke desanya seraya menutupi kematiannya. Jenderal Yuan terus memaksa, namun Nong cenderung menolak permintaannya, dan ini yang terjadi. Karena merasa belum tepat waktunya, ia pun menyudahi pertarungan itu. Sebelum pergi, ia mengancam bahwa dirinya akan datang ke sana lain kali. Pemirsa, scene berpindah di mana ada seorang master kungfu akan mengundurkan diri di kota Jinmen. Guru itu bernama Wang, dan ia memiliki anak gadis bernama Youklan.
Selesai acara resmi digelar, Jenderal Yuan datang memberi selamat dan sempat memanas-manasinya beserta semua pendekar yang ada di sana. Ia berkata bahwa sekarang ini para ahli kungfu Jinmen sangatlah pengecut. Mana mungkin Guru Wang mau mengundurkan diri pada saat seseorang bernama Yuan Jia telah meremehkan para ahli kungfu di Jinmen. Katanya sambil memanas-manasi semua yang ada di sana. Karena sudah terhasut, Guru Wang langsung percaya dan memerintahkan putrinya yang bernama Yao Klan untuk menuliskan surat tantangan kepada Yuan Jia. Akhirnya, surat tantangan hidup dan mati sampai ke tangan Yuan Jia beserta Tuan Nong di klinik pengobatannya. Yuan Jia yakin akan memenangkan tantangan itu. Namun, Tuan Nong mengingatkannya jangan sekali-kali berlebihan dalam duel nanti karena Kungfu Jinmen memiliki aturan, yaitu bagi yang menang tetap harus menjaga reputasi bagi setiap pendekar yang kalah. Pemirsa, scene berpindah di gedung Ciwu. Setelah menandatangani kontrak hidup dan mati, Yuan Jia datang ke sana untuk menerima tantangan dari beberapa pendekar di kota Jinmen. Saat menaiki lantai 2, dia dihadang oleh salah satu pendekar dan duel pun terjadi. Setelah mengalahkannya, Yuan Jia dengan perkasa memasuki ruangan lainnya di lantai berikutnya. Dan di sana ada seorang pendekar yang lagi bermain catur sendirian. Pendekar itu langsung menembakkan buah catur ke arah Yuan Jia, namun ia dapat meladeninya. Setelah Yuan Jia mengetahui bahwa dia buta, secara jantan Yuan Jia pun mengambil sepotong kain dan mengikatnya untuk menutupi matanya. Dan duel pun berlanjut. Setelah mengalahkannya, Yuan Jia terus menaiki lantai 4. Di sana ada pendekar yang lagi minum arak. Apakah dia dewa arak sesungguhnya, pemirsa? Kita lihat saja ya. Pertarungan pun terjadi. Setelah mengalahkannya, Yuan Jia berpindah ke lantai berikutnya dan di sana ternyata banyak pendekar. Ternyata lawannya kali ini adalah Yao Klan, yaitu putri dari Guru Wang. Sebenarnya Yuan Jia berharap ia akan menghadapi ketua Wang, namun karena ia sudah mengundurkan diri, maka ia pun mewakilkannya pada putrinya. Duel pun terjadi. Saat Yuan Jia menendangnya, ia keluar dari balik tirai. Namun sepertinya luka Yao Klan jauh lebih parah dari tendangan yang dilakukan Yuan Jia. Di balik tirai, Yuan Jia melihat ada sosok yang sengaja membunuh Yao Klan. Saat para murid ingin mengeroyok Yuan Jia, seorang tetua menyatakan bahwa Yuan Jia tidak bersalah karena ini adalah kontrak hidup dan mati. Tiba-tiba saat itu pula Jenderal Yuan hadir di sana. Melihat kemenangan Yuan Jia, ia berupaya membujuknya agar Yuan Jia bergabung dengannya di istana. Dan katanya ia akan memohon pada raja untuk mempromosikan jabatan tinggi baginya. Dan tentu saja hal ini ditolak oleh Yuan Jia.
Pemirsa, scene pun berpindah. Saat Yuan Jia kembali ke kediaman Nong, ia mendapati Liu Sheng telah diikat oleh anak buah Jenderal Yuan. Tuan Nong juga sempat mereka culik yang katanya harus ditukar dengan Tuan Tan. Pemirsa, siapakah Tuan Tan ini? Kita lanjut ya. Ternyata Tuan Nong telah menitipkan sebuah surat kepada Liu Sheng untuk diberikan kepada Yuan Jia untuk mengetahui siapa Tuan Tan. Itulah mengapa surat itu tidak jadi dibakar sebelumnya oleh Tuan Nong. Setelah itu keduanya pergi ke kediaman Tuan Yu. Di sana didapati bahwa Tuan Yu dan kedua gadis sudah diculik. Ternyata Tuan Yu sudah dibunuh oleh Jenderal Yuan, tapi nasib kedua gadis belum diketahui. Pemirsa, scene berpindah di mana Jenderal Yuan dan Tuan Nong berada dalam sebuah ruangan. Di sana Jenderal Yuan merayunya agar menyerahkan Tuan Tan kepadanya agar ia dipromosikan di kerajaan nanti. Namun, godaan dengan harta berlimpah itu ternyata ditolak oleh Nong karena ia tidak ingin menjadi budak di kerajaan. Pemirsa, sebagai informasi ternyata Tuan Tan adalah seorang cendekiawan mulia dan sangat kaya yang menentang para pejabat kotor di kerajaan. Ia menjadi target utama pihak pejabat kotor termasuk Jenderal Wang. Nah, karena Nong tak mau memberitahukan di mana Tuan Tan berada, maka ia pun diikat dan disekap sebagai sandera. Scene berpindah yang mana Liu Sheng memberikan surat pada Yuan Jia. Isi surat menyatakan bahwa ayahnya sedang sakit parah dan dia disuruh untuk segera pulang. Di kediamannya, sang ayah terus menunggu kedatangan Yuan Jia, namun ia tak kunjung tiba. Pemirsa, di sini terlihat Yuan Jia dilematis karena ia harus memilih yang mana prioritas utamanya. Apakah harus pulang menjenguk ayahnya terlebih dahulu atau mengawal Tuan Tan demi membela negara? Kita lanjut ya. Saat Yuan Jia dan teman-temannya akan membawa Tuan Tan dan anak buahnya, tiba-tiba Guru Wang datang dan hendak membalaskan dendam atas kematian putrinya You Lan. Di sini Yuan Jia menyatakan bahwa ia bukanlah pembunuhnya. Untuk membuktikannya, Yuan Jia tidak bergerak sama sekali ketika Guru Wang menyerangnya dengan pedangnya. Seketika itu juga Guru Wang yakin bahwa ternyata Yuan Jia telah dijebak. Di sisi lain terlihat Tuan Nong mampu meloloskan diri dan bergabung dengan Liu Sheng dan kawanannya, termasuk Tuan Tan ada dalam tandu. Suasana kota Jinmen pun tampaknya kacau balau karena telah dikuasai anak buah Jenderal Yuan. Sementara itu Yuan Jia terlihat menarik kereta seolah-olah Tuan Tan ada di dalamnya untuk mengelabui sang jenderal. Namun jenderal itu mengetahui triknya. Benar saja, ternyata di dalamnya adalah Guru Wang. Karena sudah terungkap semuanya, maka pertarungan pun terjadi. Sementara di sisi lain terlihat Tuan Nong, Liu Sheng dan kawanannya diserang oleh beberapa penjahat. Walau banyak yang meninggal akibat serangan itu, Tuan Nong, Liu Sheng dan kawanannya tetap setia melindungi Tuan Tan. Terlihat pula Guru Wang dan Yuan Xia meladeni Jenderal Yuan dan anak buahnya. Hingga akhirnya Guru Wang memerintahkan Yuan Jia untuk pergi dari sana. Dengan pertimbangan yang sulit, Yuan Jia pergi dari situ untuk membantu Tuan Nong dan kawanannya dari serangan penjahat yang lain. Benar saja pemirsa, ternyata mereka sudah mulai lemah karena banyak yang terbunuh. Pada saat Tuan Tan akan diserang, maka Liu Sheng mencegahnya dan akhirnya ia pun mati tertusuk. Tapi Tuan Nong hanya terjatuh dan tiba-tiba Yuan Jia datang membantu. Di sisi lain, Guru Wang yang berjuang sendiri akhirnya dijerat dengan rantai-rantai berkuku besi yang tajam menancap di tubuhnya. Namun apa daya, Guru Wang pun tewas di tangan sang jenderal jahat. Setelah menyelamatkan Tuan Tan, Yuan Jia dan Tuan Nong mengucapkan salam perpisahan karena Tuan Tan harus mengurus hal yang lain demi tercapainya negara yang lebih makmur dan merdeka. Setelah itu, Yuan Jia mencari sang jenderal untuk membalaskan perbuatan busuknya.
saat hujan deras di malam hari, terlihat kepala Guruang sudah dibungkus dan digantung. Hal ini membuat pendekar Yuan Jia merasa sangat geram, dan inilah yang terjadi. Setelah mengalahkan Jenderal, Yuan Jia langsung pulang untuk melihat keadaan ayahnya. Dan ketika ia tiba di rumahnya, ia pun sadar bahwa ayahnya sudah tiada. Ternyata sebelum ia meninggal, ayahnya sempat meninggalkan warisan dan sepucuk surat dalam sebuah kotak. Isi suratnya adalah pesan terakhir sang ayah, yang mana ia sangat menyayangi Yuan Jia. Hal lain juga diungkap bahwa jurus ke-64 dari pukulan Huo memanglah rumit. Hue Endi sendiri tidak mampu menguasainya karena ia mempelajarinya terburu-buru. Akhirnya, semua pukulannya tidak bisa dikontrol dan merugikan dirinya. Untuk menguasainya, maka seseorang harus sabar dan tidak boleh terburu-buru, ayahnya berpesan. Pemirsa, ternyata sang ayah sengaja meninggalkan wasiat jurus ini secara lengkap kepada Yuan Jia karena ia yakin anaknya mampu mempelajarinya karena Yuan Jia memiliki bakat kungfu yang baik. Dalam surat itu pula ada pesan terakhir dari sang ayah, yaitu dia berharap Yuan Jia akan menguasai pukulan Huo secara lengkap dan kelak akan menjadi guru yang baik demi mengangkat harkat dan martabat keluarga Huo dan juga negara. Pemirsa, beberapa tahun kemudian Shin berpindah di sebuah tempat pertarungan. Sampai saat itu Tuan Miyamoto belum pernah terkalahkan. Terlihat Tuan Nong berada di sana sambil menunggu seseorang. Semua menjadi risau dan penasaran karena tak tahu siapa yang akan mewakili Cina untuk bertarung melawannya. Ternyata yang ditunggu pun datang, dialah pendekar Yuan Jia. Kedatangan sang pendekar membuat secercah harapan demi masa depan Cina yang lebih baik setelah melewati kekacauan. Sebelum pertarungan, terlihat Yuan Jia bercakap dengan Tuan Nong sebentar. Dan sesudahnya, inilah yang terjadi. Wah, pemirsa, ternyata film pun tamat. Jangan marah ya, saya pun jadi penasaran menunggu kisah selanjutnya. Semoga video ini menghibur. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.